Determinan dan inverse matriks. A. Determinan matriks. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks hanya dimiliki matriks-matriks persegi atau matriks-matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Perhatikan matriks A. Maka determinan matriks A itu sama dengan det A. Kembali kita berjumpa dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Determinan dan inverse matriks. A. Determinan matriks. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks hanya dimiliki matriks-matriks persegi atau matriks-matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Perhatikan matriks A. Maka determinan A sama dengan AD. Perhatikan AD di diagonal primer dikurangi dengan BC atau diagonal sekunder. Oke, mari kita bahas untuk determinan matriks ordo 3x3. Perhatikan matriks B. Komponennya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Maka determinan dari B, kita perhatikan matriks dari B, kemudian kita tambahkan komponen kolom pertama dan kolom kedua. Maka determinan matriks B dinyatakan dengan, perhatikan garis merah, AEI tambah BFG tambah CDH dikurangi garis biru CEG ditambah AFH ditambah BDG. Nanti sebentar kita akan bahas contohnya. Kita akan lanjutkan pembahasan yang B, inverse matrix. Inverse matrix ordo 2x2. Definisi misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D. Komponen-komponennya adalah A, B, C, D. Nah, bagaimana kita menentukan inverse-nya? Perhatikan baris selanjutnya. Maka A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1/AD. Perhatikan AD-nya dikurangi dengan BC. Kemudian A dengan D kita tukar posisinya. A menjadi di bawah, kemudian C dengan D posisinya tetap, tetapi tandanya kita rubah. Jika positif menjadi negatif. Inilah rumus umum inverse matriks persegi. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Nomor 1, diberikan matriks A berordo 2x2 seperti di bawah ini. Perhatikan matriks A, tentukan A inverse. Maka A inverse sama dengan 1/3x2 dikurangi 2x1. Kemudian kita kalikan dengan adjoin dari matriks A. 2 dengan 3 kita putar posisinya, sedangkan 1 dengan 2 kita ganti tandanya menjadi negatif. Penyelesaian selanjutnya menjadi 1/4 dikalikan dengan adjoin dari matriks A. 2 min 2 min 1, 3. Kemudian langkah selanjutnya 1/4 kita kalikan dengan 2 menjadi 2/4. Kemudian 1/4 kali negatif 2 menjadi negatif 2/4. 1/4 kali negatif 1 negatif 1/4. Dan 1/4 dikalikan 3
3/4. Selanjutnya, pecahan dapat disederhanakan menjadi 2/4 menjadi 1/2, min 2/4 menjadi min 1/2. Pecahan yang tidak bisa disederhanakan dibiarkan begitu saja. Oke, inilah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut dengan beberapa sifat inverse matriks. Yang pertama, AB sama dengan C, maka A sama dengan C dikalikan B inverse. Jadi jika kita mencari matriks A dan B itu letaknya di kanan, maka kita kalikan B inverse di kanan juga. Oke, perhatikan contohnya. Diberikan matriks ABC berordo 2x2 di mana berlaku persamaan AB sama dengan C. Perhatikan matriks B dan C, maka A sama dengan matriks C dikalikan dengan B inverse. Kita perhatikan B inverse-nya kita sudah uraikan menjadi 1/4 kurang 12 dikalikan 2 minus 3 minus 4 dan 2. Perhatikan petunjuknya. 4 itu didapat dari 2 kali 2, kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. 2 dan 2 kita putar tetap, 2 dan 2. 3 dan 4 kita ganti, tandanya menjadi negatif. Maka A sama dengan, perhatikan petunjuknya, menjadi 1/8. Selanjutnya penyelesaiannya menjadi 1/8 atau min 1/8 kita kalikan 2 menjadi min 2/8, 3/8, kemudian 4/8 dan min 2/8. Selanjutnya kita pindah slide selanjutnya. Perhatikan, kita kalikan kedua matriks di atas, maka menjadi, ingat perkalian matriks. Jika belum paham, tonton videonya di deskripsi video ini. Menjadi min 10/8 tambah 48/8, kemudian 15/8 kurang 24/8, min 16/8 ditambah 36/8. Kemudian 24/8 kurang 18/8. Nah, inilah hasilnya di bawah ini. 38/8 dan seterusnya. Oke. Kita masuk untuk sifat kedua. AB sama dengan C, maka B sama dengan A inverse dikali C. Contoh ketiga, diberikan kesamaan matriks berikut ini. 4, 2, 5, 3, Y sama dengan 2, 0, 1, 3. Penyelesaian, perhatikan penyelesaiannya. B sebagai Y, A inverse kita uraikan. Kemudian 4 kali 3, 5 kali 2, kemudian 4 dan 3 kita tukar, kemudian 2 dan 5 kita ganti tandanya menjadi negatif, dikalikan dengan matriks C. Selanjutnya menjadi 1/2 dikali dikali 3 sama dengan 3/2. Kemudian 1/2 kali minus 2 minus 1. Kemudian min 5/2 dan 1/2 kali 4 menjadi 2. Setelah kita peroleh di slide sebelumnya, kita pindah ke slide berikutnya. Perhatikan penyelesaiannya. Perkalian matriks, ingat sekali lagi ingat perkalian matriks,
hasilnya adalah 3/2 kali 2 kurang 1, 3/2 kali 0 kurang 3, min 5/2 kali 2 tambah 2, min 5/2 kali 0 ditambah 6. Kemudian kita selesaikan selanjutnya menjadi 3 kurang 1, 0 dikurangi 3, kemudian min 5 ditambah 2, dan 0 ditambah 6. Maka hasilnya sama dengan 2 minus 3, dan 6. Sekarang kita akan lanjut dengan inverse matrix ordo 3x3 yang sudah kita bahas awal. Tetapi di sini kita ada beberapa langkah yang harus kita tentukan untuk mendapatkan inverse matrix ordo 3x3. Yaitu yang pertama kita mencari minor elemen matriks, kemudian kedua menentukan kofaktor, ketiga kita tentukan adjoint dari matriks, keempat kita tentukan determinan matriks, dan kelima dan terakhir inverse matriks. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Diberikan matriks A berordo 3x3, tentukan inverse matriks A. Perhatikan. Jadi langkah pertama kita harus cari matriks elemen minornya. Pertama M11. Artinya baris pertama, kolom pertama kita tutup. Maka bilangan yang tidak tertutup itu kita ambil. Selanjutnya kita tentukan determinannya. Ingat determinan? Perhatikan, maka determinan M11, perhatikan langkah-langkahnya. Maka kita dapat determinannya adalah 7. Selanjutnya kita masuk ke M12, ke minor 12. Kita tutup baris pertama, kolom kedua. Maka bilangan yang tidak tertutup adalah 3, 1, 5, negatif 6. Kemudian kita cari determinannya lagi. Perhatikan langkah-langkahnya agar Anda paham. Maka kita peroleh hasilnya menjadi negatif 23. Oke, selanjutnya kita cari minor 13 atau baris pertama, kolom ketiga kita tutup, maka tinggal 305 min 7. Selanjutnya kita cari kembali determinannya. Maka kita peroleh determinannya menjadi negatif 21. Oke, ini baru baris pertama. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Baris kedua, minor 21. Kita coret atau kita tutupi baris kedua kolom pertama. Bilangan yang tidak tertutup 4, negatif 5, negatif 7, dan negatif 6. Selanjutnya kita cari determinannya. Maka hasilnya kita peroleh negatif 59. Kemudian kita masuk ke minor 22. Baris kedua, kolom kedua kita tutupi. Maka lihat bilangan yang tidak tertutup yaitu 8, negatif 5, 5, dan negatif 6. Kemudian kita cari kembali determinannya. Maka hasilnya kita peroleh negatif 23. Oke, kita lanjut ke minor 23. Minor 23, baris kedua, kolom ketiga kita tutup. Maka bilangan yang tidak tertutup 8, 4, 5, dan negatif 7. Selanjutnya kita cari determinannya lagi. Maka kita peroleh determinannya menjadi negatif 78. Ulangi, negatif 76.
Oke, baris kedua selesai. Sekarang kita pindah ke baris ketiga. Yang pertama minor 31. Baris ketiga kolom pertama kita tutup, maka tinggal 4, negatif 5, 0, dan 1. Selanjutnya kita cari determinannya dan kita peroleh hasilnya adalah 4. Sekarang kita pindah ke minor 32. Kita tutup baris ketiga kolom kedua. Maka bilangan yang tidak tertutup yaitu 8, negatif 5, 3, dan 1. Kemudian kita cari lagi determinannya, begitu seterusnya. Maka kita dapat determinannya adalah 23. Dan terakhir kita mencari minor 33. Minor 33 baris ketiga kolom ketiga kita tutup, maka bilangan yang tidak tertutup ada 8, 4, 3, dan 0. Selanjutnya kita cari determinannya. Maka kita dapat determinannya adalah negatif 12. Sekali lagi perhatikan langkah-langkahnya agar Anda paham dan ingat betul cara-caranya. Oke? Setelah kita memperoleh matriks elemen minornya, kita cari kofaktornya. Perhatikan rumus kofaktor. Jadi kofaktornya yaitu M11 min M12 M13. Jadi tandanya selang-seling positif negatif menjadi, jadi pertama 7, kemudian negatif min kali min 23, kemudian minus 21, selanjutnya minus dalam kurung minus 59, kemudian kita lanjut minus 23, selanjutnya minus dalam kurung minus 76, kemudian 4. Jadi perhatikan langkah-langkahnya serta tanda-tanda yang diberikan. Kemudian minus 23, dan yang terakhir minus 12. Oke, inilah kofaktor. Langkah kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Oke, langkah pertama, kedua sudah kita lakukan. Sekarang langkah ketiga kita menentukan adjoint. Adjoint dari matriks A itu sama dengan kofaktor dari matriks A. Kemudian kita transpose. Masih ingatkah dengan matriks transpose? Jika belum paham, Anda boleh nonton videonya di deskripsi video ini. Jadi kita lanjutkan pembahasan dari kofaktor. Negatif kali negatif menjadi positif, kemudian negatif kali negatif 59 menjadi positif 59, kemudian tetap negatif 23, kemudian 4. Oke, yang negatif kali negatif 76 terlewatkan, dia menjadi positif 76. Kemudian tetap negatif 23 dan terakhir negatif 12. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks tersebut. Nah, kofaktor ini kemudian kita transpose kembali. Kita cari matriks transposnya.
Nah, setelah ditranspos, inilah hasil dari transpos tersebut. Setelah kita mendapatkan A-joinnya, langkah keempat kita cari determinan. Kita kembali ke soal tadi. Jadi 84 min 5, 301, 5 min 7 min 6. Kita cari determinannya. Jadi kita perhatikan matriks tadi yang A. Kita perhatikan ada 3 baris dan 3 kolom. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua kita tambah di sebelah kanan. Kemudian kita cari determinannya. Masih ingat pembahasan yang pertama yang di awal slide ini? Jadi kita lihat 80 minus 6. Kemudian kita tambah dengan 4 kali 1 kali 5. Kita tambah dengan negatif 5 dikali 3 kali negatif 7. Kemudian kita kurangkan dengan yang berlawanan ya. Jadi 5 dikali 0 dikali negatif 5 ditambah dengan negatif 7 kali 1 kali 8 ditambah dengan negatif 6 dikali 3 dikali 4. Maka hasilnya menjadi 0 tambah 20 tambah 105. Yang di atas dikurangi. Jadi yang di atas kita operasikan menjadi 0 tambah 20 tambah 105. Kemudian yang di bawah kita selesaikan lagi menjadi 0 kurang 56 kurang 27. Hasilnya menjadi 100 dikurangi negatif 128. Menjadi 105 tambah 28. Dan hasilnya 233. Itulah determinannya. Dan sekarang langkah terakhir kita cari inversnya. Jadi kita lihat lagi A-join dan determinan. Maka kembali ke rumus, maka A inverse itu sama dengan seperdeterminan dikali A-join dari A. Jadi kedua komponen itu kita sudah peroleh. Sekarang kita masukkan ke rumus menjadi 233 dikali dengan A join dari matriks A. Maka inilah hasil akhirnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yang ada kaitannya dengan inverse matriks, yaitu persamaan matriks. Perhatikan persamaan di bawah. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Jadi kalau A di kiri, kita kalikan inverse-nya di kiri. Perhatikan ya, dan yang kedua, jika X sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Kita ambil contoh persamaan linear. Diketahui sistem persamaan linear di bawah ini. Perhatikan. Jadi persamaan ini kita rubah ke bentuk matriks. Kemudian kita cari determinannya. Itu A kita simbolkan, kemudian XY kita simbolkan dengan X. Dan minus 1324 kita simbol dengan B. Maka X sama dengan A inverse dikali B. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Maka X sama dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 6 kurang 5 kali 4 kali min 6 min 5 min 4 min 1 dikalikan matriks C. Jadi lihat langkah-langkahnya kembali.
Jadi pada pembahasan ini diberikan petunjuk-petunjuk agar Anda bisa paham dengan baik. Jadi jangan lupa jika Anda suka video ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe. Jadi langkah selanjutnya adalah 1/6 kurang 20 dikali min 6 min 5 dan seterusnya, kemudian hasilnya menjadi 1/min 4, kemudian kita kalikan lagi matriks di bawah menjadi seperti di atas, kemudian hasil akhirnya yaitu menjadi 1/min 14 dikali 78 kurang 120. Jadi ulangi, yang di atas itu bukan 1/4 ya, tetapi 1/min 14. Jadi hasil akhirnya menjadi 3-2. Jadi matriks X kita peroleh menjadi 3 dan -2. Jadi min 42/min 14 adalah 3. Kemudian 28/min 14 sama dengan 2. Itulah hasil dari matriks X. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Perhatikan persamaan matriks 1, 2, 2 min 1, XY sama dengan 5, 0 dan 1, 1 minus 3, 2, YZ sama dengan 5, 0. Jadi penyelesaiannya adalah perhatikan petunjuk-petunjuknya. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung nilai X tambah Y tambah Z. Oke, mari kita selesaikan. Kita ambil dulu persamaan yang di ruas kiri. 1, 2, 2 min 1 kita simbolkan dengan matriks A. Kemudian XY kita simbolkan dengan matriks X. Dan 5, 0 kita simbolkan dengan matriks B. Maka matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Selanjutnya X sama dengan A inverse, perhatikan kotak merah. Jadi kita sudah uraikan dikalikan dengan B. Maka sama dengan 1/5. Perhatikan petunjuknya. Kemudian kedua matriks di atas kita kalikan menjadi penyelesaiannya. Perhatikan yang di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke hasil akhirnya menjadi -5/5 min 10/5. Hasil akhirnya adalah 1 dan 2. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Jadi sekarang kita akan masuk ke persamaan kedua. Jadi X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Sekarang kita akan masuk ke persamaan di kanan. Jadi perhatikan 1, 1, minus 3 dan 2 kita andaikan dengan matriks A. Kemudian Y dan Z adalah X. Sedangkan 5, 0 kita andaikan dengan matriks B. Kembali kita selesaikan menggunakan aturan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Maka
X sama dengan, jadi perhatikan lagi langkah-langkahnya. A inverse kotak merah itu, jadi kita sudah kalikan, kita sudah uraikan maksudnya, kemudian dikalikan dengan matriks B. Oke, selanjutnya hasilnya menjadi 1/5 kali 2 kali 5 dikurangi 1 kali 0, 3 kali 5 ditambah 1 kali 0. Ingat sekali lagi perkalian matriks. Hasilnya adalah 1/5 kali 10 dan 15 sama dengan 10/5, 15/5 sama dengan 2/2 dan 3. Jadi kita peroleh nilai dari Y sama dengan 2, sama seperti di kiri, dan Z sama dengan 3. Dan sekarang kita akan hitung nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Jadi kita sudah dapat tadi nilai X, Y, dan nilai dari Z. Maka selanjutnya kita hitung X itu 1, kemudian Y-nya 2, dan Z-nya sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 5. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.